Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung. Amin ya. Silakan bisa di-share video ini, juga bisa diunduh file yang ada di link deskripsi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini Bu Eli akan berbagi kembali tentang menulis modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu disingkat P5 ya. Nah, versinya adalah versi model 1 lembar. Nah, Bapak Ibu guru hebat, Bu Eli akan mengingatkan kembali bahwa mengapa modul P5? Modul P5 atau kegiatan P5 merupakan kegiatan pembelajaran kokurikuler yang terdapat dalam struktur kurikulum merdeka ya. Ini sudah terdapat pada keputusan Mendikbudristek nomor 262/M/2022 ya, tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru hebat, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini wajib dilaksanakan oleh semua jenjang, mulai dari fase A sampai fase F. Nah, yang Bu Eli bahas kali ini adalah untuk fase F, tapi juga bisa untuk fase E ya. Nah, tema yang diambil itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya kita memilih yang menarik ya. Gaya hidup berkelanjutan pada topik membuat ini biobriket rumahan buatanku. Nah, alokasi waktunya perlu dicantumkan yaitu bisa 48 sampai 96 JP atau dengan batas maksimal disesuaikan dengan yang ada di dalam 262/M/2022. Nah, ini kebetulan Bu Eli contohnya ada di 48 JP. Komponen apa saja yang perlu ditulis? Nah, Bapak Ibu guru hebat, modul P5 ini ditulis dulu sebelum melaksanakan kegiatan P5-nya. Jadi koordinator proyeknya bersama dengan tim gurunya dan sudah disetujui oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah itu akan membuat modulnya sebagai panduan untuk melaksanakan P5. Nah, pada bagian awal ini kita tulis identitas ya, Bapak Ibu guru hebat, ini ada modul P5, kemudian temanya, kemudian topiknya, nama penulisnya ditulis di sini. Lalu kita tetapkan dimensi elemen sub-elemen profil pelajar Pancasila yang mau disasar, yang menjadi tujuan dari kegiatan P5 itu ya. Nah, di sini boleh memilih 4 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, elemennya itu adalah Allah kepada alam. Mengapa alam? Karena ya kita kan sedang memilih dimensi gaya hidup berkelanjutan ya. Berarti di sini kaitannya dengan bagaimana kita memperlakukan alam dengan ramah. Lalu sub-elemennya adalah menjaga lingkungan sekitar. Nah, dimensi kedua adalah gotong royong ya. Elemennya adalah kolaborasi dan sub-elemennya adalah kerja sama. Lalu bernalar kritis, di sini elemennya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, sementara sub-elemennya adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, terkait dengan dimensi elemen sub-elemen ini tidak ngarang ya, tetapi ini sudah ada di dalam pedoman pelaksanaan P5. Jadi kita tinggal berdiskusi bersama rekan-rekan guru, tim project P5-nya, kemudian menentukan disesuaikan dengan dokumen KOSP, visi misi sekolah yang seperti apa ya, yang akan didukung oleh kegiatan-kegiatan di sekolah itu, misalnya pada kegiatan P5 ya. Jadi ini sudah ada ya Bapak Ibu guru hebat ya, sehingga kita tinggal memilih saja. Sudah ada pada buku pedoman P5 yang dikeluarkan oleh Mendikbudristek. Nah, satu lagi, ini ada dimensi kreatif ya, elemennya adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Orisinil itu keterkaitannya dengan kreatif ya. Lalu sub-elemennya adalah melakukan tindakan solutif terhadap masalah yang dihadapi. Nah, kemudian setelah dimensi elemen dan sub-elemen, maka kita menuju kepada, nah ini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya dinyatakan di sini ya, yaitu mewujudkan kesadaran peduli lingkungan sekitar dengan menciptakan gagasan dan mengimplementasikannya sebagai solusi dari permasalahan lingkungan yang ada. Dalam hal ini adalah nanti kita akan menyelesaikan dan
memberdayakan limbah organik menjadi bahan bakar yang hijau ya, green energy yaitu biobriket. Nah, kalau kita tujuan pembelajaran ini adalah rangkaian kalimat, kalimatnya kita rangkai yang di dalamnya itu sudah mengcover dari dimensi, elemen, dan subelemen ya. Mewujudkan kesadaran peduli lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar itu adalah subelemen yang akan disasar pada dimensi ini ya. Dengan menciptakan gagasan. Gagasan itu adalah dari penalaran, subelemen penalaran, elemen dari memperoleh eh, dan memproses informasi dan gagasan ini bagian dari dimensi bernalar kritis ya sebagai solusi dari permasalahan lingkungan yang ada. Solusi ya. Jadi solusi ini adalah salah satu perwujudan bagaimana siswa sudah um, belajar dengan mengupayakan kreativitas. Jadi ada sasarannya yaitu menumbuhkan kreativitas sesuai dimensi kreatif dengan elemen menghasilkan karya dan tindakan orisinil yaitu berupa solusi terhadap permasalahan lingkungan limbah organik tadi yang akan kita ubah menjadi energi hijau. Nah, Bapak Ibu guru hebat setelah tujuan pembelajarannya, maka kita menulis tahapan dan aktivitasnya ya. Tahapan dan aktivitasnya ini ada tahap dimulai dari tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi, kemudian di sini ada refleksi. Nah, tahapan ini juga sudah ada template-nya di buku pedoman pelaksanaan P5 ya. Jadi Bapak Ibu guru hebat tidak perlu khawatir, tinggal melihat saja, kemudian mengisi kegiatan-kegiatan pada tiap tahap. Nah, kita mulai dari tahap pengenalan. Ini adalah mengenal dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu ancaman naiknya suhu bumi ya. Tahun 2023 pada bulan Oktober itu tercatat Jakarta misalnya sebagai kota yang masuk ke dalam kategori kota terpanas di dunia dan terpanjang panasnya ya, semakin suhunya tinggi. Ini berarti ada gejala-gejala yang yaitu naiknya suhu bumi. Mengapa seperti itu ya? Kemudian dieksplorasi lagi ke harga BBM yang fluktuatif. Kemudian ancaman apakah BBM akan bertahan lama ya? Sementara kita melihat di sekitar kita itu ada potensi yaitu menumbuhnya limbah organik yang mudah ditemukan di pasar, sekolah, rumah, atau tempat penjualan ya. Lalu kita hubungkan pada tahap pengenalan ini dalam diskusi kelompok yaitu menganalisis latar belakang masalah ya. Di sini Bapak Ibu guru hebat bisa mengundang narasumber ya. Setelah itu ada kegiatan di sini peserta didik yang bekerja dalam setiap kelompok ini berkolaborasi dalam kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Apa latar belakang masalah yang akan diselesaikan melalui tema gaya hidup berkelanjutan ini pada pembuatan biobriket dari limbah organik. Nanti arahnya akan ke sana, digiring ke arah sana ya. Kemudian pada tahap kontekstualisasi ya, ini adalah menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik isu ancaman peningkatan suhu bumi dan menumpuknya sampah organik ya. Lalu sampah organik menumpuk, kemudian di sana akan hasil fermentasi aerobnya menghasilkan gas metana. Gas metana itu adalah salah satu gas yang memicu peningkatan suhu bumi ya karena merupakan gas rumah kaca. Nah, Bapak Ibu guru hebat pada tahap kontekstualisasi namanya juga kontekstual ya. Jadi ini nyata. Jadi siswa peserta didik itu belajar benar-benar di alam yang nyata ya. Dengan kehidupan di sehari-hari di sekitarnya yang nyata ya. Itu adalah konsep dari kegiatan P5. Nah, Pak, di sini Bu Eli memberikan aktivitas berurutan. 1A, 1B ini 6 JP untuk hari pertama, kemudian 2 JP itu juga pada hari pertama, itu 2 JP itu nanti siswa peserta didiknya pulang ya, karena mereka akan kunjungan ke lokasi limbah dan melakukan wawancara dengan penjual penjual buah, misalnya limbahnya dikemanakan, ya apakah sudah pernah diolah atau dibuang begitu saja. Nah, ini adalah tahap kontekstualisasi bagaimana peserta didik itu benar-benar mengalami mengalami
peristiwa-peristiwa yang terjadi benar-benar di sekitarnya. Berikut adalah tahap aksi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ini tahap aksi itu ada di hari kedua ya. Bu Eli kasih simbolnya aktivitas 2A, 2B, 2C, 3A sampai 3C, 4A sampai 4D. Ini mulai dari hari kedua, ketiga, 4, 5. Jadi 2, 3, 4, 5, 4 hari itu adalah kegiatan aksi merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Nah, di sini Bapak Ibu guru hebat bisa memberlakukan proses pembelajaran diferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya, kebutuhan peserta didiknya, minatnya, bakatnya, apakah cenderung ke visual, kinestetik, atau audio, ya juga dengan penyelesaian tugas-tugasnya nanti ya. Nah, pada aktivitas 2A, B, dan C ini pelaksanaan project dengan melakukan pengarangan karbonisasi, kemudian membuat adonan biobriketnya dan mengeringkan biobriket. Ini ada foto-foto yang Bu Elis sertakan di sini ya. Kemudian hari ini dilakukan sepanjang hari, satu hari itu 8 CP, kemudian di hari ketiga itu ada aktivitas 3A sampai 3C, mereka melanjutkan proses pengeringan biobriket, kemudian mengukur kadar air biobriket sebagai salah satu parameter bahwa biobriket ini layak dan akan bagus hasilnya jika dilakukan pembakaran menghasilkan kalori yang cukup, maka kadar airnya perlu diatur ya supaya tidak terlalu basah tapi benar-benar kering. Lalu melakukan uji nyala ya, nyala yang baik itu adalah warnanya biru, kemudian mengukur nilai kalori pembakaran biobriket. Ini juga ada di hari ketiga ya. Kemudian kita lanjutkan pada hari keempat dan 5. Di sini cukup panjang, yaitu pada aktivitas 4 sampai D. Itu menciptakan nama produk, membuat logo produk, membuat desain. Ini adalah packagingnya ya. Jadi di sini diferensiasinya pada peserta didik yang mempunyai minat ke arah desain visual ya. Eh, apa gaya belajarnya visual, suka menggambar, suka mendesain, suka membentuk membentuk model-model produk ya, kemasan produk. Nah, di sini kita bisa mengarahkan peserta didik di dalam setiap kelompok itu ada yang berbakat di bidang ini ya. Nah, di sini membuat label produk yang terdiri dari nama produk dan logo, berat produk, komposisi, manfaat, cara penggunaan, cara penyimpanan dan masa pakai ini adalah eh, sesuai dengan dimensi dari bernalar kritis tadi ya, karena peserta didik harus bisa memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya ya. Jadi ini akan tercover pada aktivitas 4. Nah, kemudian setelah selesai produk itu maka dibuat file presentasi ya, hasil karya project. Mengapa? Presentasi adalah bagian dari tahap terakhir yaitu refleksi hasil karya dan sekaligus nanti ada refleksi individu ya. Yaitu artinya pada tahap ini peserta itu menggenapi proses dengan berbagi karya serta melakukan evaluasi dan refleksi ya. Jadi pada hari ke-5 ya, mereka melakukan persiapan, kemudian melakukan presentasi hasil karya proyek. Maksud Bu Eli adalah hari ke-6 ya. Ini aktivitas 5A ini LKPD-nya 5, tapi pelaksanaannya tahap refleksi ini di hari ke-6 ya. Di aktivitas 5A yaitu di hari ke-6 yang selama 8 JP ini, mereka persiapan dulu sekian menit, kemudian aktivitas 5B baru mereka melakukan presentasi hasil karya project ya, membawa hasil karyanya, kemudian apa yang mau didemokan di depan kelas. Nah, ini presentasinya supaya menarik, ini dilakukan lintas fase. Jadi kalau ini proyeknya fase F, maka dipresentasikan ke fase E. Kalau ini proyeknya fase E, bisa dipresentasikan ke fase F ya. Nah, karena di sekolah Bu Eli itu ada bergabung SMP dan SMA, maka kita juga bisa melibatkan uh, murid atau peserta didik fase D untuk menjadi pemirsanya ya. Nah, di sini pada saat setiap kelompok itu melakukan presentasi, maka pemirsanya itu
Lakukan refleksi ya. Maksudnya pemirsanya adalah memberikan asesmen. Jadi peer assessment. Jadi ini kita masukkan ke dalam refleksi oleh teman sebaya. Jadi refleksi itu bisa oleh teman sebaya, bisa oleh guru ya. Guru tetap guru pendamping project atau yang ada di dalam setiap kelas itu sebagai pendamping itu sekaligus penilai ya. Penilai. Jadi peer assessment dan teacher assessment ya. Nah, di sini mereka sedang melakukan presentasi ya. Setelah presentasi, maka mereka di hari pada jam terakhirnya atau bisa juga setelah selesai diberikan link untuk link online untuk melakukan refleksi individu dan ini karena individu maka dilaksanakan oleh semua peserta didik yang melaksanakan project P5 ya. Jadi demikian Bapak Ibu guru hebat ada berapa ini tahap mulai dari tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi ya. Ada 4 tahap besar. Nah, kemudian pada setiap kegiatan tentu disertai dengan LKPD. Maka di sini Bu Edi tulis aktivitas 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Dan setiap LKPD itu punya asesmen ya. Asesmen yang menilai pada proses pembelajaran kita sebut asesmen formatif, sementara asesmen pada akhir proses pembelajaran yaitu menilai hasilnya itu namanya sumatif. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sumatifnya di mana? Sumatifnya ini ada di sini ya. Pada saat mereka melakukan presentasi hasil karya proyek ya. Di sini dimensinya Bapak Ibu guru hebat bisa mengambil salah satu dimensi mana yang paling cocok ya. Kreativitasnya. Mereka bisa menciptakan berbagai bentuk bio berikut ya dengan bentuk hati ataukah hanya biasa saja bentuknya bentuk silinder seperti ini ya silinder seperti ini dan seterusnya ya. Kreativitasnya bisa dilihat juga dari bentuk packagingnya dan lain-lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru hebat, asesmen bisa di-scan pada ini ya, pada barcode ini. Kemudian untuk tontonan video lengkapnya itu sudah Bu Eli posting di YouTube Bu Eli ya. Ini silakan di-scan ada di sini. Kemudian di sini ya. Kemudian untuk dalam bentuk tulisan Bu Eli sudah membukukan dan silakan baca itu sudah tertulis lengkap pada buku ini ya. Kiranya demikian Bapak Ibu guru hebat tentang bagaimana menulis modul Project P5 yang cepat, praktis karena hanya 1 lembar, tetapi terdiri dari komponen-komponen pokok yang lengkap yang harusnya ditulis pada modul Project P5 ini ya. Demikian Bapak Ibu guru hebat, sekali lagi untuk lengkapnya silakan baca di buku ini, linknya ada di barcode ini. Sementara untuk kegiatan Project P5 yang sudah dilakukan itu silakan menonton di sini dan file assessment, file modul bisa Bapak Ibu guru hebat unduh ya di link ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya Bapak Ibu guru hebat semangat di dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk generasi emas Indonesia. Amin. Tuhan memberkati.